Bagaimana jadinya jika salah satu dari keluarga kalian memiliki 9 nyawa seperti kucing oranye, kucing hitam, kucing putih, kucing belang, kucing botak, dan semua jenis kucing lainnya? Sepasang kekasih bernama Natalie dan juga Peter memiliki seorang anak laki-laki bernama Louis yang terlahir sangat istimewa. Ia sering mendapatkan kecelakaan, tetapi sampai detik ini dirinya masih sehat walafiat. Kecelakaan pertamanya saat dirinya masih dalam kandungan ibunya. Posisinya saat itu sungsang dan diharuskan untuk melakukan persalinan sesar. Kecelakaan keduanya saat dirinya berusia 2 minggu. Louis tertimpa lampu yang membuat tulangnya patah dan hancur. Dirinya juga sering keracunan makanan dan bahkan banyak penyakit seperti salmonella, tetanus, botulisme, meningitis, bronkitis, brownisis yang ia alami. Dan saat Louis semakin besar, kecelakaan pada dirinya mulai semakin ekstrim. Ia tersengat serangan listrik dengan kekuatan yang cukup besar. Dan juga saat dirinya sedang berpiknik bersama keluarganya, ini menjadi akhir dari semuanya. Ia terjatuh dari atas tebing dan tenggelam ke dasar laut yang dingin. Tim SAR yang mendapat laporan segera mengevakuasi Louis yang terluka cukup parah. Mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Tapi seorang dokter bernama Janek meminta maaf bahwa nyawa dari Louis tidak bisa diselamatkan. Time of death is 1955. Kemudian petugas rumah sakit membawa Louis ke ruangan mayat dan yang terjadi. Siapa sangka dengan kondisi telah terluka cukup parah, Louis kembali tersadar dan mengagetkan semua orang. Tetapi saat ini, dirinya tidak dapat membuka mata dan harus koma sampai waktu yang belum ditentukan. Dan inilah dua detektif bernama Dalton dan juga Elliot yang sedang menyelidiki kasus yang menimpa Louis belum menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan juga ayah dari Louis telah menghilang dari Lane dan menjadi buronan pihak kepolisian. Scene kemudian berpindah pada seorang dokter muda bernama Pascal yang menangani kasus dari Louis. Untuk mengembangkan ke tahap selanjutnya, Dr. Pascal menemui ibu dari Louis yaitu Natalie. Ia mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan mengajaknya untuk menemui anaknya. Dan setelahnya, Louis dipindahkan ke ruang rawat inap yang lebih baik. Tapi saat Dr. Pascal melihat berkas-berkasnya, ia melihat kerusakan yang cukup parah di beberapa bagian. Kemudian ia menemui Dr. Janek yang sebelumnya menangani Louis dan menanyakan kejadian yang menimpa Louis. Lalu dokter ini mengatakan bahwa ia mendapat kabar dari detektif Dalton bahwa ayahnya lah yang mendorong Louis sampai terjatuh ke dalam jurang. Dan sekarang Peter sedang diburu oleh pihak kepolisian. Ia juga prihatin kepada kondisi ibunya yang cemas terhadap anaknya. Dan setelahnya, mereka bertemu detektif Dalton untuk mencari informasi yang lebih lanjut. Dan benar saja, pihak kepolisian mencurigai ayahnya yang telah mendorong Louis dan meminta kepada mereka untuk memperketat penjagaan di rumah sakit ini untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. And we have a strict registration process for any visitors. Are we not safe? Dengan pengalamannya di bidang ahli koma, ia mengajak Louis berbicara karena menurut beberapa teori yang ada, Louis hanya tertidur sampai pulas. Tetapi ia dapat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang di sekitarnya. Karena menurutnya, gangguan ini hanya kepada orang yang tidak memiliki rasa aman kepada orang di sekitarnya. Dan ia berjanji kepadanya bahwa Louis akan aman berada di sini. You can feel safe here, Louis. Setelahnya, Dr. Pascal menemui ibunya untuk memintanya agar tidak perlu panik menghadapi masalah seperti ini. Ia menegaskan bahwa mereka hanya harus membujuk Louis untuk sadar kembali dengan cepat. Di alam bawah sadar Louis, ia didatangi oleh seekor monster yang tertarik dengan hidupnya. Kemudian Louis terbangun dan menceritakan semuanya yang telah menimpanya. Saat itu, Louis tidak bisa diatur dan dimusuhi oleh teman sekolahnya. Kemudian ibunya membawanya ke seorang psikiater bernama Dr. Perez. Di sana ia terlihat tidak senang berhadapan dengan dokter ini. Dokter itu seperti meremehkan dirinya dan menganggap bahwa dirinya hanyalah anak kecil. Kemudian Louis menanyakan pertanyaan yang seharusnya belum ia tanyakan, yaitu
berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sesi seperti ini. Karena dirinya ingin seperti Dr. Perez yang kerjaannya hanya duduk di sofa dan menanyakan hal yang tidak penting. Ia pun cukup terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Louis. Besoknya ia kembali ke Dr. Perez dengan keadaan tangannya yang telah diperban. Dokter itu pun menanyakan apa yang telah terjadi. Louis mengatakan bahwa ia baru saja menggali sebuah kuburan yang berukuran orang gendut dengan pipit tembemnya. Dr. Perez pun nampaknya sudah terbiasa dengan sikap yang diberikan oleh Louis. Louis juga menambahkan bahwa ia telah membaca buku karangannya yang berisi terapi hipnotis dan menanyakan apa ia akan dihipnotis. You hypnotize a lot of your patients? Haven't decided yet, because you're a special boy. Dr. Perez pun menjawab bahwa dirinya belum memutuskan untuk melakukannya karena Louis sedikit istimewa, tidak seperti anak yang lain seumurannya. Dan karena hal itu, Louis sedikit menyukai Dr. Perez dan mulai menjawab semua pertanyaan darinya. Kemudian, ia juga menceritakan tentang ibunya kepada monster itu. Ia mengingat luka yang dirawat oleh ibunya dengan sepenuh hati. Dan juga kenangan bersama ayahnya yang sangat berkesan. Saat itu, mereka berdua mengunjungi SeaWorld untuk pertama kalinya. Louis terlihat sangat bahagia dapat melihat pesut mahakam di sana. Tapi di sana, ia bertemu oleh seorang wanita bersama suaminya dan juga anaknya. Ternyata, ayahnya dan juga wanita ini saling mengenal satu sama lain dan terlihat mereka cukup akrab dan malu-malu kucing. Saat di kamar, Louis menanyakan kepada ayahnya tentang statusnya dengan wanita itu. Peter menjelaskan, sebelum bertemu Natalie, ia telah menikah dengan wanita itu tanpa diketahui oleh Natalie. Peter juga mengingatkan Louis untuk tidak memberitahu apapun yang telah terjadi di sini kepada ibunya. Tak mengatakan iya atau tidak, Louis malah tersenyum kepadanya. Tak lama berselang, mereka kembali pulang. Ia menceritakan keseruan bermain bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba saja, Louis menceritakan kejadian ayahnya bertemu seorang wanita yaitu mantan istrinya. Tahu anak kecil tidak mungkin berbohong, Natalie menyuruh Louis untuk naik ke kamarnya. Sedangkan terjadi perang dunia kedua antara Natalie dan juga Peter. Ia pun menceritakan kejadian ini kepada Dr. Perez. Sang dokter pun heran kenapa ia melakukan ini kepada mereka. Karena Louis tahu bahwa ayahnya bukan ayahnya yang sesungguhnya, sedangkan ibunya adalah ibunya yang sesungguhnya. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Scene kemudian beralih ke masa sekarang. Persatuan dokter rumah sakit sedang mengadakan sebuah pesta. Lalu mereka mengajak Natalie untuk menghilangkan beban pikiran sementara waktu. Dr. Pascal datang bersama dengan istrinya. Ia tidak mengetahui kedatangan Natalie di acara pesta ini. Ia selalu menatapnya seperti mempunyai perasaan kepadanya. Istrinya yang melihat itu sangat cemburu ketika Dr. Pascal melihat Natalie. Bahkan ia mengganggu sesi berbicara di antara mereka berdua. You disappeared. Hi, Sophie. This is Natalie Drax. Natalie is my wife, Sophie. Dan saat pulangnya, sang istri tidak berbicara satu patah kata pun. Besoknya ibunya membawakan seekor hamster untuk menemani Louis. Natalie pun menceritakan bahwa Louis sangat menyukai hamster piaraannya. Hal itu sempat dilarang oleh Dr. Pascal, tapi karena telah mempunyai rasa kepada Natalie, ia akhirnya membiarkan hamster itu untuk sementara waktu. Mereka pun keluar untuk mencari udara segar. Satu sama lain saling bertukar cerita tentang permasalahan apapun. Kemudian Natalie menceritakan awal kecelakaan ini terjadi. Saat itu mereka merencanakan piknik bersama. Tetapi bukannya senang, malah menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Hingga membuat Louis berlari ketakutan dan sangat kecewa. Tapi saat mereka mengejarnya, Louis sudah berada di ujung tebing. Kedua orang tuanya lalu saling tarik-menarik si Louis hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam jurang. Ia sangat terpukul dengan kejadian itu. Pascal mencoba untuk menenangkan dirinya. Tapi yang terjadi... Louis tiba-tiba saja tersadar dari tidur panjangnya. Melihat hal itu, Dr. Pascal segera mendatanginya. Dan juga, Louis seperti ingin mengatakan sesuatu dan memanggil-manggil ayahnya dengan nada rendah. Tapi ibunya segera memeluknya karena bahagia melihat anaknya tersadar. Kemudian Louis tertidur kembali dan melanjutkan komanya. Setelahnya, Dr. Pascal segera meronsen otak dari Louis. Tapi ia tidak menemukan hal yang aneh pada tubuh Louis.
Dokter Pascal pun juga memberinya semangat karena telah berhasil bangun walaupun hanya untuk sementara. Tapi tiba-tiba saja, ia melihat lantai rumah sakit itu penuh dengan kotoran rumput laut. Dirinya mengikuti kemana arah dari kotoran itu berasal. Saat dirinya memasuki sebuah ruangan, ia melihat sesuatu di lantai dan saat mencoba untuk mendekatinya, Dokter Pascal terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah bunga mimpi yang ia alami. Kemudian Dokter Pascal dihubungi oleh Natalie untuk segera ke rumahnya, karena ada kemungkinan Peter telah mampir ke rumahnya. Saat Pascal sampai di sana, Natalie memberikan sebuah surat yang dikirim untuk dirinya dengan bertanda tangan Louis. Ia dan Pascal segera mendatangi kantor polisi untuk menyelidiki surat itu. Ternyata isi surat itu adalah agar ibunya menjauhi Dokter Pascal. Ia juga tidak lupa memberitahunya bahwa hal buruk akan segera terjadi. Pihak kepolisian pun juga menyelidiki tulisan itu, bahwa surat ini ditulis dengan menggunakan tangan yang lemah. The weak indentations. The author penned this letter with their non-dominant hand. Mendengar hal itu, Dalton segera memperingatkan Pascal untuk tidak macam-macam sebelum suaminya kembali. Sepertinya Pascal sudah mulai tertarik dengan Natalie. Keesokan harinya, Pascal mendatangi Dr. Perez untuk mengetahui suatu hal tentang Louis. Perez pun menceritakan semua yang ia ketahui, bahwa pada awalnya ia mengira bocah itulah biang masalah untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Tapi teorinya selalu tidak cocok dengan apa yang diceritakan si Louis. Ia juga memberikan sebuah surat kepada Perez dengan kotoran hamster di dalamnya. Pascal pun juga memberikan surat yang diperoleh dari Natalie. Dan setelah membacanya, ia sangat yakin bahwa ini adalah ulah dari Louis. Tapi saat ini, Louis sedang koma di rumah sakit tanpa bisa berbuat apa-apa. He's in a coma. So, can't be him. Tak menemui petunjuk apapun, kemudian Pascal kembali ke rumah sakit. Ia sudah ditunggu oleh istrinya di ruang kerjanya. Di sana sang istri memberikan sebuah surat yang ditunjukkan kepada Pascal, dan setelahnya ia pergi meninggalkannya begitu saja. Ternyata isi dari surat itu adalah Louis telah mengetahui perselingkuhan di antara mereka dan menyuruh Pascal untuk menjauhi ibunya. Ia pun segera memanggil detektif untuk memeriksanya. Tapi di sela-sela pemeriksaan, detektif itu pun menegaskan untuk tidak mendekati ibunya dan mengatakan bahwa Louis bukanlah anak kandung dari Peter. Ia juga ingin menelantarkan Louis di tempat panti asuhan. Sangat kesal telah dibohongi, ia mendatangi Natalie untuk meminta penjelasannya dan menanyakan apa yang dikatakan oleh detektif. Natalie pun mengatakan bahwa kehamilan Louis adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua wanita. Ia hamil di luar nikah, dan persalinan mereka hampir saja membunuh mereka berdua. The nature of Louis' conception isn't something I'd wish on any woman. Louis sering sakit-sakitan sejak masih kecil, tetapi hanya Peterlah yang menemaninya saat di masa yang kritis. Hingga setahun berselang, mereka melakukan acara pernikahan dan menjadi suami istri yang sah. Ia juga menambahkan bahwa Peter tidak mencintai Louis dan hanya mencintai dirinya saja. Kembali ke imajinasi Louis, ia diajak oleh monster laut itu ke tempat yang sangat jauh. Tetapi saat sampai di sana, mereka berada di ujung tebing tempat Louis terjatuh. Monster itu melompat ke dalam jurang, dilanjutkan Louis yang melompat setelahnya. Monster itu kemudian mengajak Louis lebih ke dalam lagi, hingga mereka sampai di sebuah goa bawah laut. Ternyata tempat ini adalah rumah bagi monster itu. Ia telah menulis nama istri dan anaknya di sebuah dinding. Tapi dinding itu menghilang dan meminta Louis untuk mencarinya. Monster itu menceritakan kisah tentang pertemuannya dengan istrinya. Hingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan tulisan di dinding yang tertulis nama Natalie dan juga Louis. Ternyata monster itu adalah Peter, ayah dari Louis yang telah menghilang. Mereka saling menyayangi satu sama lain. I don't want you to die, Dad. I know. Tapi tak berselang lama, polisi menemukan mayat seorang pria yang hampir membusuk dikelilingi oleh rumput laut. Ternyata itu adalah Peter, ayah dari Louis yang telah ditemukan di goa, yang berada 500 meter dari tempat mereka menyelamatkan Louis. Dokter pun telah mengotopsinya. Ia menemukan bahwa Peter telah terjatuh dari atas jurang, dan Peter telah tewas sekitar 1-2 minggu. Di tempat lain, Pascal yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapatkan cerita dari asistennya bahwa ia tertidur di samping Louis dan terbangun duduk di kursinya, lalu menulis sebuah resep dan membuangnya ke tempat sampah dan kembali tertidur di samping Louis.
Pascal pun penasaran dengan apa yang ia tulis. Dan saat melihatnya, ternyata itu adalah resep racun yang sangat tepat dosisnya. Ia pun memanggil detektif dan anak buahnya. Ternyata tulisannya sangat cocok dengan tulisan di surat sebelumnya. Dan tidak hanya itu, saat melihat rekaman CCTV, mereka mendapati Pascal menulis dengan tangan kiri, yang seharusnya ia menulis menggunakan tangan kanan. Hal ini pun semakin aneh bagi mereka semua. Pascal kemudian memanggil ahli psikolog, yaitu Dr. Perez, untuk membantunya. Dengan menggunakan teori dan alat pendukung lainnya, ia segera melakukan hipnotis untuk menggali informasi dari bawah alam sadarnya. Perez pun menyuruh Pascal untuk mengangkat tangannya dan menatap ke satu titik. Kemudian menutup matanya dan membayangkan kata tidak, tapi yang muncul adalah You see it. Nobody else. lalu melanjutkan kata ia, tetapi yang ada di pikirannya adalah anggota tubuh dari Natalie. Kemudian Perez menyuruhnya untuk membayangkan ia berada di sebuah pantai dengan penuh anak kecil yang bermain di sana. Kemudian Perez menyuruh Pascal untuk mengganti temanya. Bayangkan ia berada di sebuah pantai yang sepi dan hanya ada satu orang di sana. Perez pun menyuruhnya untuk menghampiri orang tersebut. Dan saat sudah di dekatnya, ternyata itu adalah Louis yang sedang berdiri sendirian. Lalu Perez pun meminta ia akan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan yang menjawab hanya Louis, bukanlah Dr. Pascal. What happened that day? Rasputin came with us on a picnic. Perez pun memulainya dengan memberikan pertanyaan tentang piknik mereka sebelumnya. Awalnya semua baik-baik saja. Ibu dan juga ayahnya bertengkar hanya karena sebuah permen. Saat itu ayahnya meminta permen yang dibawa oleh Natalie. Tetapi Natalie menolaknya dan hanya akan memberikan permen itu kepada Louis. Peter pun mulai curiga dengan permen itu. Tetapi Louis mulai berteriak dan meninggalkan mereka. Natalie mencoba mengejarnya, tetapi Peter juga ikut membujuk mereka. Peter pun menyuruh Louis untuk kembali ke mobil. Dan setelahnya ia berteriak dengan kencang ke kuping Natalie. Kenapa dirinya ingin meracuni anaknya sendiri. Dan yang terjadi, Peter pun harus terjatuh ke dasar jurang karena didorong oleh Natalie. Bukannya kembali ke mobil, Louis malah melihat kejadian yang menyeramkan itu. Natalie semakin frustasi dengan keadaan yang menimpanya. Ia juga mencoba untuk meminta maaf kepada Louis, tapi Louis yang ketakutan perlahan mundur ke belakang hingga ia menjatuhkan dirinya dari atas tebing dan terjatuh ke dalam air dan tewas di sana. Yang dibarengi dengan hilangnya denyut nadi dari Louis, Natalie pun hanya terdiam mendengar cerita yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Semua orang sangat panik dan mencoba untuk menyelamatkan nyawa Louis. Dan di sini, barulah kita diperlihatkan akhlak buruk dari ibunya, yang saat itu menaruh racun kepada permen dan meracuni makanan Louis. Itu semua disebabkan oleh ibunya. Dan tidak hanya itu, semua kecelakaan yang Louis alami sejak masih kecil disebabkan oleh ibunya. Saat dirinya tersengat listrik, ibunya dengan sengaja menyalakan saklar yang membuat Louis harus tersetrum dengan tegangan tinggi. Hingga usaha mereka pun berhasil dan Louis kembali memiliki denyut nadi dan tersadar dari komanya. Atas kejadian ini, Natalie harus dirawat di rumah sakit kejiwaan. Tapi yang mengejutkannya lagi adalah ia sedang mengandung anak dari Dr. Pascal. Sungguh ending yang sangat membanggongkan. Burung terkukur kakinya merah, artinya udah Faisal. Tama.